Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Selasa Pekan Biasa ke-29 18 Oktober 2022. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Lukas, penulis Injil. Bacaan dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat, berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Gereja Universal pada hari ini merayakan pesta Santo Lukas, pengarang Injil. Lukas memiliki latar belakang sebagai seorang tabib. Lukas mencoba merumuskan bagaimana sikap seorang murid Yesus ketika mendapatkan tugas perutusan di dunia ini. Syarat yang sangat jelas, yaitu janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Bila memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu Shalom atau damai sejahtera. Jikalau ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Dan syarat-syarat tersebut terlihat jelas bahwa Yesus meminta kita untuk lepas bebas dalam menjalankan tugas perutusan di dunia ini. Jangan sampai kita hidup penuh dengan kelekatan yang dihadapi, kekhawatiran yang berlebihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, panggilan kita pun demikian. Kita dipanggil dan diutus
untuk mewartakan damai sejahtera dari Allah kepada segenap makhluk. Santo Lukas yang kita pestakan pada hari ini mengajarkan kepada kita untuk hidup menjadi sumber damai sejahtera bagi sesama. Hal itu ia tunjukkan dalam Injil yang ditulisnya tentang karya keselamatan Allah dalam diri Yesus. Kegigihan merekam dengan baik perjalanan Yesus Sang Putra Tunggal Allah yang rela dan menyatu dengan hidup kita manusia. Persyaratan terjauh untuk menjadi pembawa damai sejahtera adalah kesiapsediaan kita untuk dipakai dan diutus Allah tanpa memikirkan harta dan apa yang kita dapatkan. Sebuah sikap lepas bebas terhadap aneka kelekatan dunia. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bersama-sama menjadi saksi-saksi Kristus, yaitu dengan membawa damai kepada siapapun yang kita jumpai. Dan tentunya mari kita mau melayani sesama kita dengan sukacita. Ya Tuhan, tuaian memang banyak dan pekerjanya sedikit. Semoga Engkau berkenan memakai kami untuk mewartakan dan membawa kabar sukacita dan kedamaian yang berasal daripadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.